Halo, halo, kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini kita tadi pagi kita ngobrolin soal kebijakan publik ya, ini berkaitan haji. Bukan nanti salah juga orang ngomong bahwa, benar ternyata Bung Rocky itu mualaf sekarang sudah karena sudah ngomongin soal haji gitu. Banyak hal yang terkait dengan kehidupan privat, tetapi aspek-aspek publiknya harus kita Yes. bongkar juga. Jadi hal yang agama itu soal privat, tetapi karena ada tugas negara, maka tugas negara itu yang kita persoalkan. Yes, oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal negara dan kita kemarin kan selalu tetap pada posisi kita itu mencurigai bahwa gerilya politik dari Pak Jokowi untuk 3 periode itu masih berjalan terus meskipun Bu Megawati sudah menyatakan enough is enough. Kira-kira gitu ya bahasa kerennya ya. Kalau 2 kali ya sudah 2 kali maaf. Kemarin kita membahas soal pengalihan peran dari koordinasi intelijen dari BIN ke Kemenhan. Itu juga kita lihat bagian dari perang dari fight back Pak Jokowi. Nah, sekarang ini orang banyak menyoroti soal Pak Jokowi menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala daerah, gitu. Sorry, kepala desa itu dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan orang kemudian mengkaitkan jejak dari perangkat desa ini APSI ini yang pada waktu itu kan Anda masih ingat ya Bu Rocky ya, kumpul di Istora ya, ya Istora yang mereka mendeklarasikan Ya, 3 periode untuk Pak Jokowi gitu. Nah, orang jangan-jangan curiga ini bagian dari partai politik dan upaya Pak Jokowi untuk masih terus memelihara asanya memperpanjang masa jabatan. memang itu maksudnya tuh. Dan jadi selalu kita lihat ujungnya tuh, begitu ada dikumpulkan lalu dikasih insentif tuh. Kemarin juga seminggu lalu di Sentul tuh hal yang sama dilakukan tuh pada tingkat aparat yang bahkan separuh diwajibkan dengan sanksi kalau nggak tiba di situ. Lalu ya kita dapat bocoran banyak bahwa ada semacam konsolidasi lagi untuk memastikan bahwa harus dimulai dengan semacam orkestrasi dari desa supaya terlihat seolah-olah dukungan itu dukungan real, dukungan keinginan rakyat tuh. Jadi dimulai dengan mobilisasi, dimulai dengan janji-janji itu. Nah, ini masalah kita. Jokowi tetap seorang politisi yang pongah gitu, yang bahkan udah dijewer oleh ketuanya Ibu Megawati, tapi tetap dia tahu bahwa hanya dengan cara itu dia bertahan. Jadi dia akan bertahan dengan cara yang pongah, cara yang dangkal, dengan memobilisasi. Kan dalam politik mobilisasi itu bagian paling buruk dari politik. Yang bagus adalah partisipasi yang datang dari kehendak real tuh, bukan sesuatu yang digoda-goda sehingga semua jadi demagog, kayak orang berbunyi makin keras tapi nggak tahu arahnya apa tuh. Lama-lama nanti akan ada mungkin kalau beberapa kepala desa merasa ini kurang bagus nih ceritanya, maka akan dikumpulkan lagi untuk kami ingin supaya seumur hidup tuh. Jadi sebetulnya ujung dari politik Pak Jokowi itu terlihat terlihat dangkal gitu, terlihat dangkal, kasar dan tidak ada nilai. Karena intinya mobilisasi, mobilisasi, mobilisasi. Musrah nggak cukup, maka lakukan abdesi, dikumpulin kepala desa. Tuh kepala desa nggak cukup, maka sewa guru-guru besar untuk mulai merancang perpu penundaan pemilu tuh. Jadi semua kedangkalan itu ada pada beliau hari ini nih. Nah itu yang membuat kita merasa kok nggak ada refleksi ya. Bahwa dunia ini sedang tumbuh di dalam etika tuh. Sementara Presiden Jokowi kemaksiatan politiknya makin menjadi-jadi itu. Itu yang kemudian setiap hari saya ditelepon oleh teman-teman di luar negeri, wartawan asing juga nelpon, dia nggak ngerti ini apa, mobilisasi apa yang di Indonesia. Mereka menyebutkan itu sebagai mobilisasi, dan yang dimobilisasi sebetulnya adalah ego, yang digosok-gosok adalah ambisi itu. Di kepala desa dibuat berambisi. Padahal demokrasi adalah justru mempercepat sirkulasi elit itu. Jadi kalau di desa itu, kepala desa bilang, oke ini 6 tahun terlalu lama lah, 4 tahun deh kita, supaya teman kami, tetangga kami itu mampu juga untuk mempraktekkan kemampuan memimpin yang kami tinggalkan. Ini diperpanjang. Jadi ide yang sama ada di otak Pak Jokowi itu namanya apa namanya? Otak yang licik, yang nggak diajarkan oleh pendiri negeri Ya, ini. ya. Dan kita tahu ya bagaimanapun juga ini kepala desa ini kan langsung di grassroots gitu. Dan kemudian kita tahu juga muncul satu tentu saja
ucapan-ucapan terima kasih kepada Jokowi ketika aspirasi mereka diterima, disetujui oleh Pak Jokowi misalnya dari 6 tahun 9 tahun. Dan kemudian juga kita melihat bahwa soal-soal begini, alasan mereka ini nggak masuk akal juga, sama dengan tidak masuk akalnya Pak Jokowi ketika ingin memperpanjang masa jabatan. Karena mereka menyatakan bahwa 6 tahun itu terlalu cepat dan itu membuat konflik di sana belum bisa terselesaikan gitu. Padahal, dan kemudian dengan alasan itu mereka memperpanjang. Padahal kita tahu sebenarnya pembelahan itu bukan di akar rumput, tapi pembelahan itu di elit politik. Iya itu. Jadi bahkan rakyat desa mau dimanipulasi pikirannya kan. Jadi seolah-olah kalau konfliknya nggak selesai maka perpanjang. Kalau begitu logikanya terus-menerus bikin konflik supaya jadi dua arahnya apa itu. Nah, soal-soal semacam ini yang membuat kita mengerti bahwa mobilisasi ini betul-betul hanya untuk menopang seseorang yang punya arogansi. Sama juga dalilnya nanti Pak Jokowi akan bilang bahwa ini masyarakat lagi berkonflik itu. Oleh karena itu perpanjang jabatan saya tuh. Jadi sekali lagi upaya memperpanjang jabatan itu adalah buruk bagi demokrasi itu. Tetapi supaya demokrasinya tidak terlihat memburuk, maka dicari cara mobilisasi tadi. Nah karena itu saya usulkan Pak Kades perdalam konflik di tempatmu masing-masing supaya kau bisa dapat perpanjangan 30 kali itu. Jadi panjangin aja konfliknya kan begitu. Tapi saya kira kita kan mencurigai bahwa seperti Anda meskipun mereka datang alasannya demo dan sebagainya, bisa jadi memang di balik itu sebenarnya ada mobilisasi. Karena kenapa kita mengambil kesimpulan semacam itu? Karena memang sebelumnya ada proses mobilisasi kan gitu. Memang itu mobilisasi itu dari. Jadi kalau ditanya Jokowi terpilih karena apa? Karena partisipasi, bukan karena mobilisasi. Dari 7 tahun lalu kerjaannya mobilisasi itu. Dan bahkan dia pimpin sendiri mobilisasi, datang ke pasar-pasar, masuk gorong-gorong, nyusup ke acara-acara khusus, lalu disiapkan kamera di situ tuh, ambil angle, siapkan siapa yang akan nangis, siapkan yang akan dorong-dorongan di situ. Semua itu adalah fake, semua itu adalah palsu tuh. Nah, mobilisasi selalu akan terbaca nanti tuh polanya tuh. Jadi Pak Jokowi kehilangan kemampuan atau memang nggak punya kapasitas untuk memimpin dengan nilai itu, memimpin dengan ide. Dia memimpin. Jadi Jokowi memimpin dengan cara apa? Memimpin dengan cara yang langsung kelihatan. Bangun infrastruktur langsung kelihatan tuh nanam beton itu, gali-gali fondasi itu. Bagikan keadilan, bukan konsep yang dia pikirkan, tapi berapa banyak hadiah yang akan dia lemparkan, itu namanya keadilan tuh. Jadi nggak ada hal yang abstrak pada pikiran dia. Jadi ini dan menteri-menteri itu kan juga hore-hore aja karena mereka bagian dari kepentingan untuk perpanjangan itu. Demikian juga anggota DPR yang harusnya menggonggong. Karena anggota DPR ditugaskan untuk jadi watchdog. Watchdog itu dia mesti menggonggong pada kekuasaan, bukan menggonggongi rakyat. Jadi kalau anggota DPR berbalik menggonggongi rakyat, dia bukan lagi anjingnya rakyat, dia anjingnya penguasa tuh. Padahal DPR itulah anjingnya rakyat untuk menggonggongi maling yang namanya kekuasaan itu. Potensi power tends to corrupt, absolute power corrupt. Absolutely itu yang harus digonggongi oleh wakil rakyat. Jadi kita sebut tadi anjingnya rakyat karena memang dia watchdognya rakyat. Yes, nah, dog itu nggak mungkin diterjemahkan lain selain anjing. Jangan baper lagi ya. Ini terminologi ilmiah, terminologi dalam demokrasi ya. Ya, tolong bahasa jangan baper ya. Ini saya ucapkan dengan argumen akademis yang teruji. Yes, okay. Nah, kan dalam mobilisasi ini kita tadi ada cerita tentang Sentul segala macam. Saya juga membaca ini, meskipun peristiwa agak lama tetap juga menarik. Pak Luhut itu kan juga tampil membicara di situ, yang dia minta agar para kepala daerah itu untuk melawan OTT itu. Bahasanya seperti itu. Media memilihnya itu. Meskipun kemudian Pak Luhut seperti kita tahu menyatakan melawan itu dengan cara melakukan digitalisasi di semua sektor, dengan begitu katanya terbentuk transparansi dan juga akuntabilitas. Tapi publik justru menafsirkan bukan persoalan itunya, tapi bagaimana statement Pak Luhut yang menyatakan harus melawan OTT dari KPK. Ini kan penafsiran seperti ini juga berbahaya juga. Ini jadi apapun yang keluar dari otak kekuasaan itu akhirnya kita anggap apa sih sebetulnya di belakang itu tuh. Jadi kelihatan betul bahwa Pak Luhut, Pak Mahfud segala macam ini kan orang-orang dengan intelektual yang kuat, yang tinggi tuh dibandingkan misalnya dengan anggota DPR yang sekedar di outsource kan.
Tetapi justru dari otak-otak ini kita ingin ada value keluar dari jalan pikirannya. Bukan sekedar perintah yang isinya adalah arogansi itu. Bukan sekedar arahan yang membuat rakyat nggak bisa bercakap-cakap kan. Jadi saya tahu ini itu sahabat-sahabat saya, ini ada Mahfud, ada Luput, ada Ibu Sri Mulyani segala macam yang saya kenal dari dekat watak. Yang lain mungkin nggak perlu saya peduli gitu, karena secara personal saya nggak pernah kenal dan nggak pernah berbicara dalam. Jadi saya paham ada dua jenis manusia di situ tuh. Ada yang memang dungu, ada yang pintar tapi nggak mau untuk berpikir dari digerakkan oleh hati, digerakkan semata-mata oleh arogansi kekuasaan. Dan ada yang betul-betul hanya ingin ya nebeng aja, entah dia jadi dungu, entah dia jadi beretika kan. Jadi poin-poin ini yang terus kita bahas sebetulnya, berhari-hari kita bahas, hilang dalam percakapan kita. Jadi orang akan lihat, ya itu sebetulnya ya, kekuasaan kabinet itu cuma mesin doang gitu, ya no value at all itu di situ. Dan tesis kita, saya kira jelas bahwa sampai kemudian Pak Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kendati itu adalah hak demokrasi, saya tegas bahwa itu melanggar konstitusi. Bukan dibalik bahwa ya itu melanggar, itu bertentangan dengan konstitusi, tapi itu hak demokrasi, hak demokrasi, wacana demokrasi. Jadi boleh-boleh saja memperpanjang masa jabatan. Selama itu masih terus berlangsung, kita akan mencurigai bahwa agenda tersembunyi itu masih terus disimpan. Iya, apapun mau hak demokrasi tapi melanggar konstitusi, tapi iya itu hak demokrasi. Supaya tidak melanggar konstitusi maka dicarikan jalan. Dan semua jalan itu ada sama bunyinya kan. Itu sama-sama bunyi apa namanya nih? Lato-lato kan, ketak-ketok itu juga. Jadi ini kabinet yang isinya ketak-ketok lato-lato, bunyi lato-lato. Lato-lato artinya lama-lama tolol. Jadi kita harus mengingatkan untuk terus waspada, jangan terlalu terlena. Misalnya kemudian para relawan sudah menolak Pak Jokowi untuk 3 periode, kemudian juga mereka sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk mengusung Ganjar dan sebagainya. Kita jangan sampai terlena bahwa oh berarti ini sudah selesai. Tetap saja kita mesti mengingatkan pada Anda semua bahwa agenda itu tidak pernah padam gitu ya. Iya, dan itu yang ditunggu oleh buzzer amplopnya juga, apa namanya nih, public surveyor, bahkan agen-agen pembuat konten yang lagi kesulitan bisnis karena macet di mana-mana akan dapat pesanan gila-gilaan. YouTuber itu juga akan dapat pesanan untuk memobilisasi. Ada bagian Erik, ada bagian Ganjar, ada macam-macam itu. Yang kita tahu bahwa yang diproduksi itu kedangkalan, kekonyolan gitu kan. Kalau mau itu debat dengan bagus, dengan baik, nggak usah pakai lembaga survei, nggak usah nyewa apa namanya ini provider atau marketing politik gitu. Kita datang aja dengan kejujuran bahwa saya mau jadi presiden, ini ide saya tuh. Nggak usah dimanipulasi dengan spanduk lalu cara membuat sensasi, cari presenter yang cantik dan padahal nggak ada otaknya itu. Tapi kemudian kita tahu bahwa semua ini didesain untuk memanipulasi bagian yang kita tahu ada ketidakadilan, ada ketidakakraban, ada demokrasi yang dilanggar. Jadi ini fasilitas yang biasa disebut sebagai fantasmagoria gitu. Jadi ada fantasi untuk mengeluk-elukkan, padahal sebetulnya isinya kosong. Oke. Terus jadi kita akan kawal terus semua agenda-agenda politik, semua manuver-manuver politik kita akan kita kawal, dan pijakannya jelas bahwa kita memulainya dengan 0%. Ya. Iya, ini dasar etik dari demokrasi. Thank you, Bung Rocky. Yo.